Oh, jadi ini dia bukti yang digadang-gadang kalau si terdakwa Nikita Mirzani ini sudah diterima penangguhan penahanannya oleh majelis hakim. Oke, karena banyak yang ngetekin gua soal katanya Nikita Mirzani penangguhannya itu diterima. Setelah gua telusuri, ternyata ada salah satu akun yang membuat VT yang dimana orang tersebut merupakan orang yang dipercaya. Lantas, benarkah penangguhan Nikita Mirzani diterima oleh hakim sehingga ia bebas kembali melakukan aktivitas di rumah? Saat wartawan menanyakan perkembangan permohonan penangguhan penahanannya, Nikita memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Artis kontroversial Nikita Mirzani yang sebelumnya mengajukan penangguhan penahanan setelah menjalani masa tahanan sekitar 5 bulan di rumah tahanan atau rutan Pondok Bambu, ternyata telah terkonfirmasi diterima oleh hakim, sehingga ia pun bisa bebas kembali ke rumah pada awal bulan September. Hal ini bermula beredarnya rekaman yang menyatakan bahwa penangguhan tahanan Nikita Mirzani telah diterima oleh hakim. Seolah banyak yang tidak percaya dengan informasi tersebut, siapa sangka di belakang Nikita Mirzani ada sosok pengacara yang selama ini juga berjuang senyap membebaskan terdakwa, yakni Sylvia Sumbarto yang dikenal dengan sebutan Kak Sil. Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh sang pengacara jika penangguhan Nikita Mirzani resmi diterima. Bahkan ia pun memperlihatkan surat diterimanya penangguhan tersebut lewat email. Kasil bahkan katakan kenapa saat Nikita Mirzani bebas, banyak netizen terlebih para mafia skincare kepanasan mendengar kabar tersebut. Terlebih pengacara ini sebut jika penahanan Nikita juga disebabkan oleh mafia penegakan hukum di bawah tekanan uang. Apalagi Fitri Salhuteru, sosok yang memang menunggangi Reza Gladys di balik pelaporan Nikita Mirzani. Diterima kasih penangguhannya. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi gini kalau penangguhan. Oh, jadi ini dia bukti yang digadang-gadang kalau si terdakwa Nikita Mirzani ini sudah diterima penangguhan penahanannya oleh majelis hakim. Udah itu caption di bawahnya juga Masya Allah Tabarakallah, berkat dukungan kalian semua. Dan pasti itu komen-komennya sudah pada senang semua. Ini jelas-jelas, kalian bisa baca sendiri ya. Tulisan di atas itu. Di atas itu ada tulisannya, paling atas, dokumen permohonan penangguhan penahanan. Baru yang ada di blok merah ini, permohonan diterima pengadilan. Nah, itu artinya surat penangguhan penahanan yang kemarin itu diberikan oleh si terdakwa itu sudah masuk dokumennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan permohonan penangguhan penahanannya telah diterima oleh hakim yang mulia. Bukan. Pada nonton nggak sih kemarin sampai akhir sidang terdakwa Nikita Mirzani? Hakimnya ada ngomong apa-apa nggak terkait dengan permohonan penahanan terdakwa? Kagak ada ngomong apa-apa. Oke, karena banyak yang ngetekin gua soal katanya Nikita Mirzani penangguhannya itu diterima. Setelah gua telusuri, ternyata ada salah satu akun yang membuat VT yang dimana orang tersebut merupakan orang yang dipercaya, keilmuan hukumnya tinggi. Setelah gue lihat video yang diposting itu terkait masalah permohonannya diterima oleh pengadilan. Jadi kalian harus bedakan diterima sama dikabulkan. Permohonan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani itu sudah diverifikasi dan sudah diterima oleh pengadilan. Permohonannya yang diterima, berkasnya yang diterima, bukannya penangguhannya itu dikabulkan. Nanti pengadilan akan memutuskan di awal sidang bahwa itu dikabulkan. Kalau tidak ya tidak dikabulkan. Jadi kalian jangan ke framing sama soal narasi-narasi seperti itu. Itu narasi remeh-temeh. Ya, kalian fokus saja kepada substansi perkara yang sedang didakwakan oleh Nikita Mirzani dan kita harus kawal itu. Seseorang yang memang betul melakukan suatu tindak pidana harus diproses dan harus mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi antara Melpina, brand owner Dapiena ini dengan pabrik Ibu Elisa Gara, yang mana di dalam persidangan kemarin dengan terpaksa nggak tahu kenapa triggernya ini si Melpina menyebut-nyebut
pabrik dari Ibu Eni Sagara ini yang telah mencabut secara sepihak produk skincare dari si Dapiena ini. Dan di dalam klarifikasinya, Melpina ini pun sudah menjelaskan bahwasannya produk yang dicabut oleh pabrik itu bukan karena berbahaya, melainkan si pabrik ini terkena sanksi administratif dari Badan POM. Nah, dengan begitu, di antara si Melpina sebagai brand owner Dapiena yang produk skincare-nya ditarik oleh pabrik, dan pihak pabrik pun sudah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, serta si pabrik ini pun telah bertanggung jawab penuh memberikan atau mengembalikan dana, dan itu sudah dibuktikan oleh si Melpina. Nah, dampak dari pernyataan Melpina kemarin di persidangan membuat penggiringan opini di sosial media terkait dengan pabrik Ibu Eni Sagara ini pun semakin bias dan liar. Sehingga pihak pabrik pun memberikan klarifikasi dan fakta sebenarnya itu seperti apa. Nah, perlu kita ketahui guys bahwasanya sanksi administratif yang disampaikan oleh saksi Melpina pada persidangan kemarin itu artinya seperti apa sih? Yuk kita bahas. Nah, jadi sanksi administratif BPOM itu artinya adalah tindakan hukum non pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan dalam bidang pengawasan obat dan makanan, yang mana tujuannya itu untuk menegakkan kepatuhan serta melindungi konsumen. Nah, sanksi administratif ini dapat berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara kegiatan produksi atau penjualan, atau penarikan produk dari peredaran atau yang dinamakan recall, atau pemusnahan produk hingga pencabutan izin usaha. Nah, jadi dalam klarifikasinya, pabrik dari Ibu Eni Sagara atau Ratansyah Purnama Abadi ini pun memberikan sejumlah fakta bahwasannya produk yang dihasilkan ya dari pabrik Ibu Eni Sagara ini selalu menggunakan bahan baku yang berkualitas dan aman, serta tidak ada pelanggaran atas penggunaan bahan baku berbahaya. Dibuktikan dengan tidak pernah ditemukannya bahan berbahaya apapun dalam pabrik. Dan pabrik juga selalu berpegang teguh, berkomitmen, serta berintegritas tinggi pada regulasi yang berlaku. Dan tak hanya itu, pabrik Ratansyah Purnama Abadi juga selalu mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Nah, Ibu Eni Sagara juga selaku owner dari pabrik Ratansyah Purnama Abadi ini selalu menegaskan bahwasannya perusahaannya memilih fokus untuk terus berinovasi dengan kualitas demi kepuasan masyarakat maupun pihak pemilik brand. Nah, tujuan Ibu Eni Sagara atau pihak pabrik mengklarifikasi terkait dengan pernyataan atau keterangan dari saksi Melpina pada persidangan kemarin itu ingin menegaskan ya bahwasannya dalam hal ini jangan ada lagi oknum yang menggiring opini terhadap perusahaannya atau pabriknya. Apalagi itu dilakukan hanya karena persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, terakhir Ibu Eni Sagara mengatakan sebagai owner dari pabrik Ratansyah Purnama Abadi mengajak para pelaku bisnis skincare untuk bersaing secara sehat demi memberikan kontribusi yang baik untuk nusa dan bangsa di industri kosmetik khususnya. Kasihan loh si Deviana dibilang sok suci sama PH-nya. Ya lagian Deviana ngapa pula dia hadir-hadir. Sebenarnya kan nggak perlu hadir, mending dia di rumah aja. Jualan live ya kan, pada dia hadir di situ. Dan nggak pengaruh juga keterangan Deviana itu nggak pengaruh juga di persidangan. Tapi Deviana kan jujur jawabnya. Ya jujur kalau mencela, maksudnya itu kan jujur dalam arti kalau dia menyusahkan diri dia sendiri kan jadinya blunder kayak gitu. Yang malah dia produknya itu apa? Orang nggak tahu, ya malah tahu bahwa dia menjual produk yang bermasalah. Kan banyak ternyata produk dia bermasalah semua. Saya juga baru tahu karena sidang tadi. Tapi Deviana produknya sudah direvisi. Iya, cuman kan orang jadi apa? Dari 100% bisa jadi 70% kepercayaan kan gitu.
PT, ada yang kan tahu saya nih misalkan, saya bisa bilang kemarin Miss Gosip tidak dalam buzzernya Reza karena saya tahu koordinator buzzernya Meser. Saya tahu dia kalau bikin VT dibayar per VT gitu loh. Kan biasa tuh masih Meser kan, saya tuh kenal sama Meser, saya kenal sama Dini, sama Benyamin, kenal, pernah ketemu, pernah gitu loh. Banyak anak-anak TikTok yang saya udah ketemuin itu. Jadi saya tahu kok ini buzzer premium, ini kalau buzzer premium itu minimal per VT 2,5 juta.